Pop Gengs. Bagi sebagian anak, berangkat dan pulang sekolah adalah uji nyali, ketangkasan, keberanian, dan menepis ketakutan. Sampai ke sekolah dan kembali ke rumah adalah tujuan utama. Yang terpenting adalah tetap hidup. Pelajar di Sigi, Sulawesi Tengah menyeberangi sungai menggunakan ekskavator. Tak ada jembatan, sedangkan air sungai derasnya minta ampun. Akhirnya mereka menaiki baket atau sendok dan diarahkan oleh operator menuju daratan seberang. Infrastruktur di desa mereka memang sudah luluh lantak sejak gempa Palu tahun 2018. Jembatan sudah rusak dan belum rampung diperbaiki. Yang kena imbas salah satunya adalah anak-anak sekolahan. Belum lagi jaringan internet di kampung mereka terputus. Di masa pandemi saat semua orang berada di depan layar, belajar dan ujian, mereka harus berangkat tiap pagi, pulang tiap sore, menaiki ekskavator, menyeberangi sungai tanpa jembatan. Sekalinya ada jembatan, jembatannya seperti yang di Lebak, Banten ini. Tegak berdiri karena salah satu tali penggantungnya terputus. Papan berpijaknya sudah lapuk dan bolong sana-sini. Menapaki jembatan ini seperti sedang bertarung tanpa senjata. Kemungkinan besar tercebur ke sungai berarus deras di bawahnya. Kecil kemungkinan selamat sampai ke ujung. Tepatnya berada di desa Sangiang Tanjung, jembatan gantung ini sebenarnya sudah tidak mampu menanggung beban begitu besar. Tapi, satu-satunya akses untuk ke desa sebelah, Desa Pasir Tanjung, hanyalah jembatan ini. Hingga akhirnya luapan banjir tahun 2012 membuat jembatan itu menjadi begitu mengerikan untuk dilewati. Daily Mail, situs luar negeri yang mengulas jembatan ini, menyebutnya sebagai jembatan Indiana Jones. Film yang salah satu scene-nya menunjukkan aksi menegangkan menyeberangi jembatan. Dipisahkan oleh derasnya sungai Ciberang, adegan dramatis di awal tadi kami dapatkan dari situs luar negeri lainnya, The Telegraph. Yang artinya, ketidaknyamanan anak sekolah di Indonesia sudah mendunia. Tahun 2020, jembatan ini dikabarkan ambruk seambruk-ambruknya. Runtuh menghantam sungai, mengikuti terhambatnya aktivitas warga, termasuk pulang perginya anak sekolah. Desember 2021, jembatan kembali dibangun. Meski dengan seadanya, setidaknya sudah beneran digantung. Sebenarnya masih ada perlintasan darat selain jembatan ini, hanya saja menghabiskan waktu setengah jam berjalan kaki. Yang artinya siswa harus bangun jauh lebih cepat dan pulang lebih larut. Dan mereka memilih mengambil resiko menyeberangi jembatan maut ini. Resiko yang jauh lebih besar dihadapi anak-anak ini. Menelusuri hutan selama berjam-jam. Melalui bebatuan curam yang berlumut licin, dipenuhi akar pohon. Mendaki permukaan dengan kemiringan 90 derajat. Mencapai ketinggian, menuju sekolahnya yang berada di jantung pegunungan. Resiko yang besar, medan ekstrim yang tak main-main itu adalah pilihan mereka. Pilihan lain adalah naik ojek dengan biaya $1 Amerika Serikat atau sekitar Rp14.000. Melewati jalanan yang sedikit lebih bagus. Tapi sebagian besar dari mereka datang dari keluarga yang tak berduit. Anak-anak di Madibago, Filipina Selatan ini mau tak mau menempuh jalan pintas, meski itu berarti menantang maut. Mereka biasanya akan saling tunggu di persimpangan untuk bersama-sama melalui medan itu. Seorang anak bercerita bahwa ia pernah digigit ular saat susur hutan. Tidak hanya menyusuri hutan lebat, medan landai dan curam berbatu, atau melewati puncak batu yang tinggi, kadang mereka juga harus menyusur sungai. Medan yang juga dilalui warga lain itu memang sangatlah tidak ramah anak. Bahkan bapak ini menyarankan kepada mereka untuk berhati-hati dengan bebatuan licin. Guru yang lebih mampu membeli motor melaluinya dengan sedikit lebih mudah. Sekali pernah bercerita bahwa ada yang terjatuh, tergelincir, bahkan terluka. Guru-guru ini bahkan tak tega untuk menghukum mereka yang telat datang. Malah sepertinya mereka selalu ingin menciptakan suasana menyenangkan bagi bocah-bocah penantang maut ini. Dinobatkan sebagai jalur paling berbahaya menuju sekolah, desa yang berada di Semenanjung Zamboanga del Norte di Filipina Selatan. Jalur pantai yang berpenduduk sedikit ditemani pegunungan yang menjulang tinggi. Telah dibuatkan film dokumenter khususnya. Lalu siapa yang bisa memungkiri ekstrimnya area sekitar pegunungan Andes yang bertemu hutan hujan Amazon? Bolivia, salah satu negara yang dilintasinya, memiliki satu wilayah yang terpencil. Berada di lembah Yungas, letaknya tepat di jantung hutan. Anak-anaknya berangkat sekolah dengan cara membelah hutan yang lebat. Tempat bersemayamnya hewan-hewan berbisa dan buas, penjaga hutan Amazon. Menanjak lalu menurun.
Berteman pemandangan langit yang terbuka di ketinggian, landscape yang tak berujung dari ekor mata anak kecil. Jika lelah, di perjalanan mereka bisa menikmati apa yang bisa dinikmati dari hutan. Dua anak, Helen dan Malala, menyantap tanaman sejenis tebu, penambah semangat dan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan yang tidak dekat itu. Mereka melakukan itu tiap hari, sendirian atau beramai-ramai. Rumah-rumah berjauhan dipisahkan bukit dan lembah, berada di ketinggian 198 meter di atas permukaan laut. Salah satu rumah bahkan tidak bisa diakses jalan darat manapun. Satu-satunya jalan ke sekolah adalah dengan meluncur melewati kabel tipis buatan warga. Melayang di atas ketinggian 304 meter di atas permukaan laut. Kabel berusia 30 tahun yang sudah mulai berkarat. Diantar sang ayah menyiapkan perlengkapan luncurnya. Hanya seutas tali dan tempat bertumpu, dan hanya sebuah kain atau karung yang sudah menua. Simpul diperiksa untuk terakhir kali. Setelah semua dirasa aman, meluncurlah mereka. Nyaris tiba, mereka akan menjejaki kabel dengan tapak tangan secara perlahan. Sampai dengan selamat adalah pencapaian, tapi belum berakhir, karena masih ada medan lain yang harus ditempuh. I felt like a bird. I flew. Senyum yang manis, bukan? Namanya Elmer. Bersama adiknya itu adalah rutinitas yang dijalani tiap harinya. Tidak ada cara lain, mereka diajarkan untuk tidak panik. Karena bukan hanya ketinggian, kabel yang tipis, mereka juga harus menantang badai yang terkadang menghampiri. Dinginnya pegunungan dan kabut tebal adalah hal lain yang dihadapi oleh para guru dan murid dari wilayah sebelah. Melalui semua itu, di jalan raya yang berliku, menuruni jalanan sepanjang 3.000 meter lebih. Curam, sedikit saja lengah nyawa bisa melayang. Di musim penghujan, jalanan licin menambah tantangan. Di seberang jalan, Helen dan Malala sudah sampai di ujung hutan setelah 3 jam menyusur hutan untuk menapaki medan selanjutnya. Jalanan beraspal panjang, tempat lalu lalangnya kendaraan besar bongkar muat. Kelelahan selanjutnya bisa dibayar dengan usapan air dari aliran kecil di pinggir jalan. Karena sekolah masih ada sekitar 2 mil lagi. Sedangkan Elmer dan adik yang telah berjalan setengah mil setelah meluncur telah sampai di sekolah. Helen Malala masih berjalan. Detik kemudian sebuah tumpangan dari warga membantu mereka. Kini mereka berguncang-guncang oleh jalanan yang berbatu. Sedikit lagi, Helen dan Malala harus menurun dulu untuk sampai di sekolah dengan peluh di sekujur tubuh. Waktunya belajar. Sampai tiba waktu untuk pulang sekolah, lalu kembali melalui medan jalur-jalur tadi untuk beristirahat di rumah. Sampai pagi tiba dan kembali menapaki jalan yang sama. Begitu seterusnya. Anak-anak yang berani dan kuat, bukan? Masih malas sekolah. Di Nepal, Ramraya Chepang dan rekannya adalah anak gadis yang bersekolah di sekolah menengah Sangkadevi. Dari desa mereka cuma ada satu jalan melewati sungai deras, yakni dengan meluncur di kabel bertumpu pada keranjang besi yang bergoyang-goyang. Sebelum sampai di kabel, mereka harus menapaki bukit berbatu curam. Sampai di ujung kabel dengan luka-luka pada tangan, mereka akan hitchhiking alias nebeng kendaraan yang lewat. Jika ada yang singgah mengambil mereka, maka itu artinya berangkat ke sekolah. Jika tidak, maka itu berarti sebaliknya, mereka bakal kembali ke rumah. Pemerintah Nepal sudah berjanji akan mengganti kabel itu dengan jembatan yang lebih memudahkan. Butuh waktu 4 tahun pengerjaan, dan sementara itu mereka hanya memiliki keranjang besi yang bergoyang di kabel tua. Anak-anak pemberani, bukan?